Oke, kita undang Pak Johan Panigoro. Mari. Ya, itu dulu Pak Yusuf. Si ayah mau pegang apa ayah? Mau diundi? Kan ini wasit. Ya, mari Pak Johan, sebelum di tempat duduk kita berdiri dulu. Ya. Silaturahim dulu. Yuk. Oke. Siap. Sudah siap Pak Haji? Siap. Bulgaria dengan Sindian. Sudah siap Pak Johan? Oke. Nah, ini menggunakan berapa babak? 3 babak. 3 babak, masing-masing babak itu 20 menit. 20 menit. Masing-masing babak 20 menit. 20. Oke. Wasit Pak Yusuf Palangadi, dan sekarang kita ada mungkin arahan dari Pak wasit. Ini kan main 3 babak. Iya. Apabila draw akan ditambah 1 babak lagi. Dengan 5-4, jadi yang putih pegang 5 menit, yang hitam pegang 4 menit. Kalau draw, hitam menang. Babak keempatnya. Yang keempat kalau apabila draw, kan draw biasa Pak Haji menang, baru kedua draw, baru ketiga. Yang menang. Iya, harus ada yang dimenangkan karena Kalau kita draw di 3 babak draw ditambah 1 babak Pak, waktunya ada. 5 menit. Jadi 5 yang putih 5 menit, yang hitam 4. Bagaimana kalau 3 babak kita draw selesai? Iya. Tergan kalau ini kan Ya. karena yang panitia kan mau lihat yang pemenangnya Pak, akan di lawan tanding berikut. Menunggu Pak Saprin menunggu pemenang malam ini. Pak Sapri menunggu pemenangan. Tapi kan sesuai target tadi 2-0 kan. nanti mau lihat apa benar 2-0 di sini atau 2-0 di sini. Kalau itu. Jadi ini hari harus ada pemenang karena Pak Sapri menunggu Pak. Oh iya. Saya undi dulu Pak ya. Diundi. Pak mau ambil yang Ininya tuh. Oh, saya ini ambil yang ada Garuda. Oh, Pak Haji. mau pilih putih atau hitam Pak? Sebenarnya saya pilih putih aja Ya, Pak. ya Bulgaria pun. Alatnya Masih begini. Indian hitam. Ya. Oke, Pak Haji, Pak Master Fikram, Pak Master Johan, ini kalau ini ada konsumsi minuman, Iya. kemudian kopi gula semut juga, gula aren juga akan diantarkan sini. Nah ini gula semutnya. Oke, nah bebas diminum. Tapi ini yang satu besar, satu kecil. Iya, karena ini yang duluan lahir Pak. Oh, Ini yang- nanti ditukarkan Pak. Oke, sudah siap? Iya. Saya tinggalkan pemain dengan wasit di sini. Iya. Saya ke sana, ke Pak Saprin. Kedua loh. Siapa? Dulu Pak Yusuf. Yuk. Iya. Bapak Fikram melangkah bidak EP4 dan dibalas oleh Pak Johan kuda F6. Oke. Apa? Oh, iya. Kami melihat posisinya Pak Haji Fikran mulai agresif. Bagaimana menurut Pak Master Saprin melihat dari bangunan yang ada?
Iya, jadi ini permainan sedikit tertutup ya. Permainan sedikit tertutup. Kemudian putih itu mencoba membuka jalur F. Iya. Dan hitam menggunakan pertahanan Gajah Fianseto dan masing-masing memperebutkan pusat. Tapi sebenarnya ini kelihatannya putih lebih unggul. Kenapa? Karena putih menguasai center, menguasai pusat, kemudian rajanya sudah aman dan ini sudah pada masuk pada tahapan middle game ya. Tahapan middle game. Namun perwiranya putih masih berapa yang belum keluar, yang belum aktif. Mungkin pengaruh opening yang selalu dibangun oleh Pak Pikram yang selalu mengenalkan sesuai teori yang dipakai, alamiah batinnya Honggaria. Nah, ini mulai dia melepaskan kudanya di kuda 6. Dan mungkin hitam mulai mengeluarkan dan memposisikan perwira-perwiranya mulai aktif. Menurut Pak Saprin, metode putih yang enak itu yang bagaimana? Yang bisa membongkar hitam yang... Iya, kalau ini kan putih sudah tinggal gajahnya dikeluarkan. Kemudian benteng sudah terkoordinasi dan sebenarnya sudah selesai ini openingnya dan sudah masuk pada middle dan hitam masih cenderung bertahan ya, masih mengintip kalau ini gajahnya sudah keluar, gajah G5 dan mengancam kuda. Nah, gajah cukup aktif, benteng hitam juga sudah terkoordinasi cukup bagus. Tapi kalau saya lihat putih masih lebih memiliki ruang yang cukup luas. Kuda A3-nya masih ada di sana. Sebenarnya kuda yang paling aktif itu kuda di tengah. Ya, hitam menggeser rajanya. Ini untuk namanya langkah sunyi ya. Langkah menghindar lebih awal. Langkah profilaksis ya. Ini putih belum mau memberikan pertukaran. Raja putih pun masih tetap di G1. Putih unggul waktu ya, 19 menit. Kemudian hitam dengan 16 menit. Masih tersisa 16 menit. Dan Master Johan ini sebenarnya terkenal dikenal dengan karakter attack. Pemain perang ya gitu loh. Pemain attack, jadi pemain penyerang. Jadi ada 3 kategori sebenarnya itu pemain. Ada attack, kemudian defense dan positioning. Nah, sebenarnya karakter putih ini atau Pak Fikram ini karakter defense sebenarnya. Tapi kalau dia pegang putih dia harus menyerang. Maka ini hitam mulai mendobrak pusat. Pertarungannya ada di pusat sebenarnya ini. Iya. Putih mengunci pusat. Ini mengunci pusat untuk mempertahankan kekuasaannya di pusat. Putih juga ingin menguasai jalur F mungkin. Iya. Benteng F7 dinaikkan. Sebenarnya ini untuk menumpuk benteng dan putih sudah harus berhati-hati sebenarnya. Karena strategi hitam adalah ingin menukarkan perwira secara besar-besaran ini sebenarnya. Akan terjadi pertukaran karena penguasaan jalur F yang harus
dicegah. Putih sangat menguasai ruang ya dan mulai mendesak hitam. Sementara bidak B5-nya itu bidak yang cenderung maju. Itu diancam oleh menteri dan dijaga A6. Ya. Tapi keunggulan putih adalah menang jam ya, menang waktu. (18 menit) lawan 15 menit. Cukup sengit juga ini. Hitam masih cenderung bertahan. Iya. Putih pun akan menumpuk bentengnya di lajur F, ingin mempertahankan penguasaan lajur F. Ini langkah hitam Pak Sapin, ini semua jatuh, ini yang gajah ini. Ya, hitam mengusir gajah, yang gajah ini cukup menyakitkan ya karena ada di wilayah pertahanan hitam. Oh. Iya, cukup menyakitkan, jadi harus diusir. Jangan sampai mau kecewa. Iya. Iya toh. Ini hitam harus ada pilihan, apakah memakan kuda atau mundur ke H4. Ya. Nah, alasannya mau kalau dia mundur? Kalau mundur tentu ingin mempertahankan gajah bagus. Ini kalau ini kategorinya perwira-perwira bagus. Nah ini putih lebih memilih untuk tidak memakan kuda karena ini kategori perwira bagus. Jadi dalam prinsip bermain catur itu atau dalam middle game itu jangan menukarkan perwira bagus kita dengan perwira jelek lawan. Oh. Iya. Kalau yang bagus mau tukar dengan aja. Iya. Nah, tapi kalau kita memiliki perwira jelek, kita harus menukarkan dengan perwira bagus lawan. Gitu. Begitu dicatur. Itu prinsip middle game. Oh iya. Nah, ini coba lihat putih menumpuk bentengnya ingin terus menekan petak F. Nah, menguasai ini jalur. dengan hitam dengan semakin mendorong pion, ini semakin justru membuat rapuh rajanya. Pertahanan rajanya, karena rajanya ada di sayap dilindungi oleh beberapa perwira dan sebenarnya pion itu adalah salah satu pelindung yang paling kuat. Ini dia mulai angkat kuda. Iya. Tujuannya dia ke G6, maksud dia ingin menduduki Ini sasarannya kemana nih Pak? F4 kudanya. F4 kan so bubar sekarang. Untuk grup girl band. Iya, Gitu. F4 itu kalau dihitung kalau dari baris dari ujung sana, jadi 1 2 3 4 5, kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 dari bawah ke atas, kemudian A B C D sampai F. Sampai H itu dari kiri ke kanan, itu maksudnya. Jadi kalau F4 itu petak strategis yang ada di wilayah putih. Iya. Yang akan diduduki oleh kuda. Jadi kuda itu dari dari G8 kemudian ke E7 kemudian ke G6 akan menduduki petak F4. Karena petak F4 itu dikontrol oleh pion G5 dan pion E5, Jadi ini posisinya dia jaga. Ya. Kenapa? Hitam ini dia melangkah ke G6 akan mengunci perwira putih yang sudah sangat menguasai lajur F. Iya. Jadi kaitologinya ke situ ya. Iya. Jadi bermain catur itu bermain strategi sebenarnya. Bermain strategi untuk menguasai ruang. Jadi bagaimana kita mempersempit ruang lawan dan sehingga kita memiliki ruang yang cukup besar. Oh iya. Ini Master Uyun ini jago ini kalau dalam hal-hal posisi begini. Ini ragu-ragu nampaknya Pak Haji. Ini sudah. Ini sudah masuk. Karena beliau tidak ingin bentengnya terkunci. Oh jadi dia buka. Iya. Dia dereng ini. Diderengin dan memberi kesempatan
gajahnya yang ada di Yang di belakang. G3 ini. Oh iya. Ini gajah yang sedikit Oh ini perannya jadi kurang bagus. ini Pak Saprin sampaikan tadi yang katakan tadi Ya, mengunci. sudah masuk pada kuda yang cukup Iya. kuat. Hmm. Jadi kuda bagus ini. Oh iya. Benteng jadi masuk jebakan. Jebakan Batman. Iya. Oh. Tapi benteng juga sulit diusir karena hitam tidak memiliki gajah putih lagi. Oh iya, tidak ada pertahanan di situ. Ini kalau posisi begini Pak Sapri, Pak Uyun, ini kan di tengah gajah, diapit oleh dua benteng muka belakang. Oh, tapi di sini juga ada kuda di sebelah sini juga di belakang benteng. Ini masih posisi bertahan dua-dua atau? Ini saling mengintip Abah. Jadi putih terus mendesak hitam. Ya, mesti. Ya. Ah itu. Ini Dikali. hitam merasa bahwa kudanya cukup mengganggu dan mempersempit ruang putih, maka kudanya dimakan. Tapi dengan kompensasi atau dengan konsekuensi bidak yang cukup kuat yang ada di F4. Nah, tinggal kita lihat pilihan mana yang diambil oleh Pak Master John. Oh, di sebelah kiri. Ini dia membuka. Memang tipenya Pak Johan ini tipe penyerang. Dia membuka jalur-jalur serangan untuk membuka lebih sehingga perwira-perwiranya diarahkan pada jalur-jalur serangan itu. Tapi Pak Pikran mengunci buah-buahnya Johan, nggak bisa kemana-mana. Oh, jadi Pak Johan ini tipenya menyerang. Ya, Pantas dia menang di kepala desa. ya. Dia menang telak dia kan. Memang karakter kedua pemain ini luar Strategi biasa. kan itu. Oh iya. Pak Haji Pikran juga menang di Ya, DPR. jadi memang waktu pertarungan Master Nasional Johan di kepala desa ini pertarungan strategi juga. Strategi juga. Iya. Dengan Dan dia Pak sudah Haji punya Pikran. modal dasar di strategi catur. Nah, Ah ini masih. ini dia sudah membuka file G dan itu akan dimanfaatkan oleh kedua bentengnya untuk menjadi jalur serangannya. Oh. Jadi ada ruang di situ. Iya, ini file G ini apa? Ini jalur G yang pas sejajar dengan rajanya putih. Ini kalau melihat waktu Pak Saprin, Pak Uyun, Pak Haji Pikran masih 13 ya? 13 lawan 11. 11. Ya. Masih John 11. Tapi agak sulit kita membongkar. Jadi Saling oh iya bersusun. iya. Ini kuda masuk ke kanan. Ini mau ke shopping ini. Ini Pak Fikram Pak Sapri ini kuda lewat kanan ini. Ini jalan lewat menara ini. Yang mana Buka apa? shopping. Iya. Iya iya Ada iya lampu, iya. makanya dia ambil jalur kanan. Iya. Aroma. Oh. Ya ini Master Johan sudah mengambil file G karena dia sudah sengaja membuka file G. Karena kuda tadi Pak Master Fikram itu ke kanan. Iya. Jadi menangkis ini. Ini putih harus sudah hati-hati sebenarnya dan ya kudanya terus merengsek masuk ya. Membackup benteng. Ya, merengsek masuk dan termasuk menjaga bidak yang melindungi raja, Ya. bidak G2 yang melindungi raja. Masih banyak berpikir ini Pak Haji Fikran ini ada butuh konsentrasi nih. Ya, ini apa namanya, masing-masing sudah mempersiapkan diri untuk Ini yang namanya lengah sedikit bisa fatal. bisa fatal. Di posisi sekarang. Iya, bisa fatal. Ini Master Johan sudah menumpuk bentengnya di file G. Ya. Ini sebagai ancaman dan file G ini atau bidak G2 ini hanya dijaga oleh kuda dan gajah ya, gajah yang ada di F3. Ini juga cukup harus putih harus berhati-hati karena kuda ini juga tidak dikawal. Ya.
Kudanya tidak dikawal dan itu sejajar satu diagonal dengan menteri ya, ada di D8. Oh. Jadi sekali-sekali kuda di F6 itu akan dibuang dan kudanya ini yang tidak dikawal ini bisa dimakan oleh menteri. Oh, lemah di situ. Ya. Nah, cara menyerang itu apa? Harus mengurangi perwira yang ini ya, Pak Uyun ya. Harus mengurangi perwira yang menjaga raja. Nah, baru bisa kita menyerang. Jadi prinsipnya bukan berarti menumpuk menjaga raja di sini. Harus keluar. ya. Jadi target hitam adalah bagaimana perwira yang menjaga raja itu harus dikurangi. Sebidak ini putih. Pas Saprin ya. Eta. Ini. Nah, ya, karena kuda yang ada di H4 itu di H4 tidak dijaga, tidak dikawal. Ya, ini putusannya Dan ini satu artinya diagonal apa, dengan menteri. Ya, dia membuang kudanya dengan memakan satu bidak. Untuk apa? Karena dia memiliki kuda juga yang gratis di H4. Oh, iya. Ya. Hitam menerima, putih menerima Tapi kuda. ini kelihatan gajah belang ya Pak Saprin. Ya. Ini menteri sudah naik ke atas. Iya. So naik ke atas ini menteri pasar. Jadi Kalau posisi begini, ya. Ini jawaban putih. oh, Harus Raja H1 ya Pak Saprin. jadi Jadi ini saling putih membackup, sedang saling ya. membackup. Putih sedang memanfaatkan diagonal putih yang Kosong. cukup ya, Yang kosong. yang cukup luas ya. Iya. Mulai Ini ancaman. perwira hitam akan masuk. Kelihatan kita menang satu bidak. Iya. Namun Dari posisi hitam batu. berupaya untuk mentak-atik dua putih. Ya. Memanfaatkan bidak di belakang. Ya karena hitam kan sudah menguasai lajur G Ya. di sayap raja. Jadi kalau kalau dalam main catur itu apa? Tempat raja itu yang namanya sayap raja. Jadi kalau sayap raja itu di tempat raja di mana raja bersembunyi itu yang disebut dengan sayap raja. Kemudian kalau di sayap sebelahnya itu namanya sayap menteri apa? Sayap menteri. Jadi nah karena hitam terlalu unggul di sayap raja, maka putih harus membalasnya penyerangan di sayap menteri. Oh, jadi menggerakkan yang di sayap menteri. Iya, dia maka bidak-bidak keunggulan yang dimiliki oleh putih itu harus didorong sayap menteri sehingga Artinya mencari peluang-peluang lain. iya. Nah, ini sudah 3 perwira yang satu jalur dengan raja. Nah, ya Raja Putih ini sudah harus berhati-hati ya, harus menggeser sebenarnya. Oh iya. Memang harus dilakukan itu Pak Saprin Iya. atau itu pilihan satu-satunya. Pak Saprin kenapa dia tidak ke putih? Kenapa dia ke hitam? Yang Raja yang tadi dari putih. iya, itu untuk juga mengawal bidak H. Ini yang bidak H. Tapi juga sebenarnya sudah dikawal oleh benteng. Ini ada benteng yang mengawal. Ini hitam berupaya untuk mengerahkan seluruh perwiranya itu di sayap raja. Oh. Di sayap raja putih ya. Ini digempur habis-habisan ini Iya. putih. Dan putih sudah harus membaras lewat sayap menteri supaya perwiranya itu teralihkan apa? Iya. Sebagian teralihkan. Oh, pengalihan isu. Iya, pengalihan isu. Di catur juga ada pengalihan isu. Ada apa? Jadi pengalihan isu ya. Iya. Ah ini. Ah, ini. Ini mulai terpancing hitam. Nah, jadi sebenarnya dia menguasai Jadi lajur G. karena
sayap menteri dimanfaatkan oleh putih, Ya, hitam. maka mau tidak mau harus dicegah oleh hitam. Sehingga berkurang lagi perwira yang ada di sayap raja. Raja ya. Ini cukup taktis ini putih, tapi hitam berupaya untuk menggempur seluruh perwira yang ada di. Kalau kita melihat posisi Menggempur. waktu ini sudah sama Pak Sapri, Pak Uyun. 8. 8 Ya. Master Vikram juga Berarti 8. Iya, sama. 8 menit ya. Sudah sama posisi 8 menit. waktu. Ini sudah akan sedikit sebentar lagi Abah akan masuk pada ending game. Jadi kalau tidak terjadi, ini harus hati-hati ini. ya kalau tidak terjadi komplikasi sampai mematikan raja di babak tengah, maka itu akan masuk pada middle game dan akan diukur skill. Kalau di ending game itu apa? Skill atlet itu akan diuji tentang ketelitian, kesabaran dan kecermatan. Iya. Dia harus cermat menghitung. Karena kalau di ending game itu tidak boleh salah, Abah. Tidak boleh salah. Kalau middle game mungkin masih bisa direvisi kesalahan itu. Middle game itu masih di pertengahan. Iya, babak tengah. Oh iya. Tipe Dokter Iwan itu jago itu kalau istilah middle ya, middle game. Ya, kalau orang medis itu memang Ending game, opening game. ya. Oh, saya selalu Opening menang game di- itu babak pembukaan. Oh. Ya. Kalau saya Pak Sapri selalu menang di opening game. Opening game ya, ya apa? Tapi kalah di ending. Kalau di ending, Iya. berarti kalah menang di awal, kalah di terakhir. Kali terakhir. Ibu kalau itu apa? Kalah itu. Oh, Oh kalah. masih hitung kalah itu ya. Padahal Ya. kita menang di. Ah, ini kalau goyangan begini, guncangan begini, pengaruhnya apa Pak Sapri? Kalau guncangan begini nih, ya. Mungkin ada frustasi berpikir atau Bisa saja. bisa jadi ya. Karena- ada kopi, ada air di situ. Karena Pak Johan ini sebenarnya sudah beberapa kali ikut ke Jurnas Abah untuk mendapatkan gelar mas, meraih gelar masternya dan banyak cerita-cerita tragis yang dialami oleh Pak Johan. Ini dialami oleh Master Johan ini Iya. karena begitu banyak ikut ke Jurnas, banyak cerita tragis. Satu waktu dia sudah mau master, sudah mau, tinggal kesempatan terakhir master nasional. Mau dapat master, akhirnya karena mungkin dia sedikit lengah, sedikit pandang enteng, tiba-tiba terbalik keadaan. Oh, Tiba-tiba terbalik Sogaga keadaan ini, apa? Sogaga. Sogaga sama menang. Tiba-tiba dia terbalik keadaan, lawannya kembali yang akan menang. posisi Akhirnya, bagus. iya. Dan kesempatan Pak Johan itu sudah mau hilang untuk mendapatkan gelar master. Tiba-tiba Pak Johan merayu ini pemainnya, ini kelihatannya merayu lawannya. lupa Ya, akhirnya lawannya marah-marah. Dan kamu tadi sudah unggul, kamu pandang enteng sama saya. Membangkitkan emosi. Oh, Emosi. memanfaatkan politik apa namanya? Iya. Manajemen konflik. Manajemen konflik. Ini apa? Ini masih susah di apa namanya masuk ke ending game, ini masih agak susah Pak Sapri. Ya, ini masih terus karena syarat ending game itu apa? Tinggal 1-2 perwira saja yang ada di atas papan. Itu ketika kita akan melihat bahwa bangunan itu akan menuju kepada ending game, itu tinggal 1-2 buah perwira yang di atas papan. Ini kalau kita lihat ini masih ada berapa perwira? Masih ada 4 perwira. 4 ya. Hitam ada 4 perwira. Kemudian putih juga sama. 4 perwira. Jadi masih pada posisi middle. Sama-sama masih memiliki keunggulan. Nah, ini depending ini bidak di depan ini yang tadi. Iya. Depending. Ini istilahnya ini pending deh nama. Iya. Di catur itu ada depan pending. Sebenarnya istilah catur itu apa boleh dibuat-buat, enggak apa-apa. Yang penting orang mengerti itu Iya, saja. Iya. Yang penting orang mengerti. Iya. Mau pending ke mau stop Kalau ke- Pak Uyun kan dia taktikal mainnya adalah positioning ya. Positioning. Jadi sebenarnya kalau gayanya Pak Uyun dengan Pak Johan sebenarnya sudah seimbang, sangat seimbang. Sangat seimbang. Attack atraktif, Pak Johan atraktif, Pak Uyun apa. Kalau Pak Haji Fikram ini dia posisi lebih ke arah defense. Dia gaya mainnya defense. Defense itu kalau Defense itu yang pola wala beti. defense itu cenderung bertahan. Oh, defense bertahan. Dia cenderung bertahan dan selalu menyenangi kuda. Kuda itu defense. iya, dia memiliki 8 penjuru mata angin yang Iya. Lebih senang bermain Iya. dengan kuda itu. ya itu dia. Dan
banyak pemain-pemain dunia yang berkarakter defense seperti Anatoly Karpov itu karakternya defense. Oh, tetangga itu Pak. Iya, tetangga Iya. Anatoly Karpov itu. Tetangga DP tetangga. Mantan juara dunia itu apa? Mas kan juara dunia. Ini apa bisa dimakan bidaknya Pak Mana? Saprin ya? Iya, Ini jebakannya kan bidak yang mana ini? yang Bidak di H, di A, di A6. Yang di atas, yang di kanan. 6 itu dijaga pakai gajah. Di A6. Oh iya, ini istilahnya A6. pre ini yang di sana. Yang A6 A3 tuh ya, yang A3. Iya, di A6 A6. hitam, bidak hitam maksudnya. Hitam, Iya, hitam, bidang hitam. hitam. Pakai benteng. Pakai menteri. Menterinya ada di E2 itu. Iya. Menterinya ada E2. Ini benteng ada di Nah, bidak yang mana pakai menteri? Di D6. Di A6. Pak Uyun, Pak Sapri ini menteri dari yang putih lebih Ini banyak kan di sebelah jebakannya sini, kan dekat benteng Raja. kali F. Oh, bidak A6 sana ya, BF3. pakai menteri. Tapi ada buangan juga. Benteng kali G5. Ini ada mau makan bidak A6 menteri ini kayaknya kurang ini karena benteng akan kali gajah F3 Makan makan benteng pakai kali- benteng gajah, Ah, benteng kali benteng. Nah, ini putusannya. Nah, benteng Ini Pak benteng Mas akhirnya memakan Fikram gajah yang ada di memutuskan makan. ya. Pak Fikram. Nah, ini kan benteng juga kan terancam. Tapi itulah putusan. Ini berarti salah satu cara Master Fikram akan rencana memakan bidak A6. Karena kalau langsung memakan bidak A6 itu benteng kali gajah, kemudian akhirnya bentengnya yang ada di H5 itu terlepas. Oh, ya, ya. Cukup hati-hati. Hanya juga. dijaga oleh gajah. Nah, ini Menteri makan A6. Akhirnya dia memiliki bidak promosi yang sedikit akan bisa diperjuangkan untuk menjadi menteri. Sebenarnya makan tidak masalah Pak Saprin ya. Ya. Nggak perlu buang benteng. Bidak makan menteri makan A6, putih benteng kali gajah, terus Benteng kali gajah. benteng kali benteng. Menteri kali benteng. Nah, kalau ini posisi waktu Pak Sapri ini 4 dengan 5 ini. Master Johan 5, Master Fikram Ya. 4 waktu. Ya, sudah kritis ini. Iya. Masuk pada babak kritis. Masih mengenai Saya yakin Mas akan masuk pada ending game nantinya dengan buah imbang. Walaupun Putih kalah kualitas, tapi Putih memiliki bidak promosi yang sedikit akan menyibukkan hitam ya. Oh, jadi kalau di posisi sekarang unggul hitam. Kalau Iya, materi- kalau posisi sekarang materi unggul Jadi hitam. unggul hitam. Nanti kita lihat endingnya seperti apa. Putih, tanggung jawab Putih adalah bagaimana caranya bidak A ini harus masuk promosi, Itu- harus diperjuangkan menjadi bidak promosi. Itu keuntungannya di posisi sekarang. Dia ada bidak yang Iya. yang bisa masuk, bisa promosi. Problem hitam rajanya cukup terbuka ya. Nah, ini tinggal bagaimana caranya benteng yang ada di F1 ini akan difungsikan. Nah, ini maju. Ini Diskak. chess ya, Ya. di chess. Ini akan ditunjang oleh Nah, tinggal kita tunggu putusan mana yang diambil ya. oleh Master Johan ketika di Betul. chess di mau ditutup atau lari. ya. Oh ya, dua pilihan ya, tutup atau lari. Iya. Ya, tentu Hanya benteng. Nah, di posisi sekarang Pak Saprin ketika ditutup dengan benteng, nanti kita lihat apakah menteri ini mundur. Tapi kalau untuk mundur kan hal biasa, ya. ya kan Pak Saprin? Kan masih ada tempat yang lain ketika mundur toh.
Artinya ada di yang putih dengan hitam kan? Betul. Ya, ya. Ini posisi waktu putih berapa menit itu ya? Ya. Ini menteri, ini sah-sah saja menteri mundur kan? Iya. Tidak masalah. Sambil mengancam benteng Oh iya, dia mengancam di benteng. Ya. B3 dan sambil menjaga petak E5 ya. Jadi menteri ini mundur E4 mengancam posisi yang lain. dengan tusukan negaranya. Jadi tidak yang kosong. Bagus juga mainnya menteri ini. Iya. Hanya kan karena menteri sudah di situ, jadi yang lain so pindah, Iya. ya kan? Jadi dia tidak akan melepaskan. Terus Ya. tetap hitam akan ini mulai mempromosikan buah-buahnya. Tapi buah hitam akan mengusir gajahnya. Ada cucukan E5. Cuma ini kalau mau lihat masih agak susah untuk promosi Pak Uyun, Pak Saprin ya. Gimana Abah? Ini yang bidak tadi putih. Ya, tentu hitam harus menjaga bidak bebas itu, dan putih harus menjaga juga bagaimana bidak itu jangan sampai dimakan ya. 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 Oh, dia jaga. Oh. Jadi memang maunya harus promosi ini. Makanya dia jaga terus. Iya. Di sisi lain ini sebenarnya hanya strategi putih untuk mengalihkan agar hitam tidak terus membobol jalur G ini yang dimana di situ tempat bersembunyinya raja. Iya, jadi hanya dialihkan perhatian hitam untuk ke bidak bebas yang dimiliki oleh putih sebenarnya. Oh, supaya hitam tidak. Tapi kalaupun tidak dijaga, Abah, tetap akan terus diperjuangkan. Nah, ini diambil lagi oleh hitam. Dijaga lagi. Ini kayaknya sudah tidak bisa dipertahankan ini bidak promosi. Maka putih harus mencari cara bagaimana. Oh dia, putih harus terus terang. Kenapa dia mundur kamari kan? Karena hitam harus jaga dua-dua. Iya. Ini maka sudah tidak bisa dijaga lagi. Ya. Ini. Putih sudah harus mencari inisiatif untuk bagaimana caranya agar perwira-perwira putih bisa masuk. Iya, ini posisi waktu 2 menit ini Pak. Di waktu-waktu kritis ini. Iya. Hitam sudah masuk. Kalau posisi sekarang Pak Saprin mau lihat di putih dengan hitam mana yang unggul kalau mau analisa posisi sekarang? Ini dengan Menteri H4 mengancam G3, hitam kayaknya sudah cukup unggul ya, sudah kelihatan unggulnya ya. Dari segi kualitasnya. Iya. Nah, mau tidak mau harus diadu menterinya. Nah, hitam tidak mau sebenarnya. Tidak mau. Jadi sebenarnya ini dipancing untuk adu, tapi hitam tidak mau. Iya. Dalam segi waktu 1 menit. Pak Pikram 2 menit. 2 menit ya. Pak Master Johan 1 menit. 1 menit 45 menit detik. Ini sudah waktu-waktu kritis ini Abah. Iya, ya. Pak Fikram 2 menit, Pak Johan kalah ya, kalah waktu ya. Kalah waktu. Wah, ini diambil. Nah, ini putusan. Oh. Nah, putusan Master Johan untuk makan bidak itu apa Pak Saprin? Ini Pak Johan membuang benteng. Pak Johan. Iya, karena bidak itu bidak promosi, bidak keunggulannya putih ya. Jadi harus dimakan. Tapi ini kan ini ada komplikasi apa? Ini bentengnya dikorbankan untuk makan gajah, membongkar pertahanan putih ya. Ketika dimakan dengan bidak G, benteng A2 skak, raja turun ke H1. Iya. Ini juga dibongkar. Ya. Oh, jadi ini sudah harus mulai ada yang dikorbankan nih Pak. Iya. Saprin. Oh iya. Wow. Ini juga membuang putih mengorbankan juga benteng untuk mengalihkan menteri agar tidak ada di lajur G ya.
Oh, itu alasannya. Iya. Kemudian bidak E5 tidak dikawal oleh menteri. Ada skak. Bisa dimakan benteng H6 sana Pak Saprin ya. Tadi nggak perlu buang bentengnya. Nah, ini injury time ini. Ya, kayaknya bisa dimakan itu benteng A6 Iya. sana ya. Ah, Tidak mungkin pengaruh akibat. waktu ya. Ya, Putih tinggal berusaha untuk bagaimana bisa dapat draw. Oke, sekarang Iya, ini ditekan terus Pak Saprin. iya. Oh. Iya. Strategi Putih Harus adalah dimakan itu, Pak. Iya, strategi Putih adalah bagaimana agar raja itu melindungi jalannya menteri untuk masuk merengsek ke pertahanan Raja Putih dengan memanfaatkan tempo. Iya. Nah, ini waktunya Master Johan tinggal berapa detik nih? 20 detik. 20 detik. Tinggal 20 detik. Ini harus cepat ini, Pak Master Johan Fikram harus masih cepat. 1 menit. Terus iya. Mendukung Dia akan melakukan ancaman mat. Wah, disitulah kemenangan Pak Johan. iya. Ini Pak Saprin, analisanya bagaimana? Ini Dan wajib tidak dimakan dilayani. ya, wajib dimakan ya. Iya. Kalau tidak dimakan pun Dia tinggal 5 menit Ini. makan. Ini kan pehuang atau? iya. Tapi dia belum mati kan. Kalau huang kan mantri Pak Saprin, ini kan Masih ada 5 detik. Iya. ya. Ya, Wah, dikejar ini terus. ini Ya, beda tinggal draw 1 ini detik. 1 detik tidak bisa mematikan. Jatuh. Iya. Pak Fikram menang. Oke, ini waktunya bagaimana? Wow. Pak Fikram menang. Ya, analisanya bagaimana Pak Saprin? Hah? Jatuh jam ini. Analisanya Draw ya? bagaimana? Draw ya. Oh, draw. Iya. Akhirnya apa namanya hitam unggul menteri. Iya. Jadi apa? Analisa tadi bagaimana? Ini. Iya. Hitam memiliki keunggulan menteri sangat mutlak dan putih memiliki pion promosi yang sebenarnya dapat dicegah oleh hitam. Iya, tapi karena Master Johan dengan krisis waktu yang tinggal 1 detik, maka kalau sudah dihitung itu tidak bisa lagi membunuh dengan 1 detik. Maka hitam secara bijak meminta draw. Oh. Jadi meminta draw dan putih karena memang secara materi sudah tidak menguntungkan buat putih, maka putih harus memberi draw. Artinya kalau misalnya hitam masih banyak waktu, bisa kemungkinan menang. Berarti. Iya, bisa ada kemungkinan menang, Abah. Hitam bisa ada kemungkinan menang. Tapi memang ini adalah keputusan bijak yang harus diminta oleh hitam. Kalau tidak, dia akan berhadapan dengan konsekuensi akan kalah. Karena dia sudah kalah waktu. Karena kita menggunakan waktu 20 menit. Nah, misalnya begini, misalnya Pak Saprin posisi waktu sama. Iya. Posisi waktu sama Ya. pada saat Master Fikram ini sudah mulai terdesak tadi. Iya. Tapi keunggulan dari Master Johan itu masih Ya. ada peluang untuk membunuh. Ya, tentu Master Johan tidak akan meminta draw. Karena dia masih memiliki peluang untuk membunuh dan bidak promosi tadi yang bebas itu bisa dicegah oleh hitam. Oke, di saat terdesak tadi yang dilakukan oleh Master Fikram itu apa? Menghindarkah atau memanfaatkan waktu Jadi yang- memang putih tadi cukup cerdas sebenarnya. Dia cukup cerdas dengan memberi beban kepada hitam dengan Ya. bidak promosinya. Itu butuh waktu apa untuk mengambil Iya, bidak ya. promosi. Oh, iya. Maka dengan langkah bolak-balik, ya, putih sudah ada peluang untuk betul. Bagaimana caranya memiliki hitam kesempatan draw. kehilangan waktu? Kehabisan. Iya. Oh. Jadi hitam terbebani dari sisi waktu, kemudian putih terbebani dari sisi materi. Maka ini keputusan bijak untuk draw, Abah. Ini draw ini kekuatannya cukup sama dan sebenarnya tadi putih ada peluang menang, sangat Iya, iya. mutlak. Peluang menang sangat mutlak sekali. Dari awal dari di middle game atau Tadi di middle game, jadi Master ending tadi. Uyun tadi bilang bahwa tidak perlu memakan lagi perlu tidak benteng H6.
Tidak perlu ya benteng dikorbankan, Iya. tapi cukup memakan Benteng benteng A6. Benteng A6 karena kalau dihitung-hitung itu tidak akan mat, Abah. Setelah Menteri G3 cek itu rajanya turun ke bawah itu petak ada tempat E1 itu dijaga oleh Menteri. Iya, iya. sebenarnya. Jadi Ini tidak perlu dia ini makan. perlu dia buang. pertarungannya cukup luar biasa, Abah. Mendebar-debarkan. Tadi ada Mendebarkan. posisi di mana Pak Master Fikram mengorbankan benteng. Iya. Analisanya bagaimana Pak? Itu mengalihkan perhatian Menteri. Oh. Jadi mengalihkan perhatian Menteri agar tidak ada di lajur yang cukup berbahaya Kan bagi Pak Johan lebih berpikir lagi. Oh. Iya. Ini cuma strategi yang Iya di pagi. yang dimiliki para pecatur sebenarnya. memainkan psikologi. Memainkan psikologi. Tetap itu apa? Iya, iya. Memainkan psikologi. Oke. Kalau analisa Pak Uyun dengan Pak Master Uyun, Master Saprin dari segi psikologi kedua pemain, Master Fikram dengan Master Johan pada saat bermain di set pertama. Analisa psikologinya bukan permainannya. Kalau Pak Uyun, Mungkin menurut saya Pak Fikram lebih siap mm-mm. dalam menghadapi babak pertama tadi. Namun Artinya Pak Johan tidak siap. Pak Johan juga siap, tapi Pak Johan lebih bermain defense dan mengandalkan counter attack gitu, Attack itu wall. serangan balik. Oh, attack serangan balik mana itu lemah hebat tak perlu attack tiwon. Oh jadi itu DP ini. Oke. Pak Saprin melihat psikologi dari kedua pemain tadi. Master Ya kalau Fikram dan Master Johan. psikologi tadi memang Putih cukup agresif sebenarnya tadi. Putih cukup agresif. Namun Hitam tadi sempat ada sedikit unggul sehingga membuat peluang menang. Hitam sebenarnya tadi pada saat Putih unggul sangat jauh. Tapi tiba-tiba berkat kelehean Hitam tadi, Pak Johan itu akhirnya memanfaatkan lajur G yang terbuka. Jadi sebenarnya kedua-duanya sebenarnya ini sudah siap. Iya, iya. Tapi jam terbang yang dimiliki oleh Pak Fikram ini cukup sedikit, ya lebih tinggi. MN 9 poin. Ya. Ini duel master begini apa? Apa namanya? Kesalahan sedikit pun itu akan dihukum. Padahal Master Johan kan so ambil bukan cuman poin tinggi, tapi gunung yang tinggi kan yang dia ada. Untuk bisa menyaingi ini kan bisa memposisikan dia. Ya. Jadi dari segi psikologi sebenarnya siap semua, siap. Ya. Ya namanya bertanding itu ya harus siap secara psikologi. Jadi tidak ada yang kuat Abah, tidak ada yang kuat, yang ada adalah orang yang siap. Kalau dari sisi skill, dari sisi sains, pengetahuan, knowledge dan sebagainya, itu sebenarnya sudah sama. Kita sudah sama, sejajar dengan para pemain-pemain lain di provinsi lain ya sebenarnya, apalagi Jawa Barat, Jawa Timur, DKI yang dimana di situ berkumpul para pemain-pemain hebat. Nah, tapi sebenarnya tinggal pertama jam terbang, yang kedua adalah mental kita. Mental itu seiring akan semakin terlatih ketika jam terbang itu semakin tinggi. Jam bertanding semakin tinggi. Kalau mentalnya Pak Ben Abdul Aziz bermain. Ya, kalau Pak Ben Abdul Aziz itu kan pemain yang sudah berpengalaman. Oh, Pemain yang sudah berpengalaman. banyak makan garam ya. Banyak makan garam. Garamnya banyak-banyak dimakan. Kalau menurut Dokter Iwan itu darah tinggi. Oke, kita menganalisa atau kan Pak Uyun dengan Pak Saprin, wasit yang turun hari ini kan wasit Provinsi Gorontalo. Ya. Pak Wasit ya, wasit. Wasit Pak Yusuf Palangadi. Nah, kalau menganalisa permainan Pak Yusuf, selain dari kedua pemain tadi, Ya, kalau Pak Yusuf Palangadi ini pemain kuat dulu. kuat dulu. Iya, tahun 90-an beliau pemain hebat. Dulu dia kuat. Iya. Pantas. Tapi sekarang sudah banyak pesaingnya. Sehingga dia harus berorientasi juga ke wasit. Tapi sih Iya. beliau Pak Yusuf Palangadi ini saya butuhkan. Saya butuhkan dari sisi untuk menambah kualitas wasit. Iya. Ya, untuk menambah kualitas wasit, untuk menambah jumlah wasit yang ada di Gorontalo.
Karena pengetahuan dia tentang regulasi catur dan sebagainya, tentang perwasitan itu cukup mumpuni sebenarnya. Sehingga beliau sebagai koordinator Komisi Perwasitan Percasi Provinsi Gorontalo. Kalau karakter permainannya Ustadz Ajis Ali. Wah, ini saya harus diminta untuk membaca karakter. Gisli. Kan kita baca karakter setiap pemain Pak Sapri. Iya, karakter Ustadz Ajis Ali ini sebenarnya sama dengan karakter saya. Gisli. Jadi cenderung mengatur posisi dan sebagainya. Tapi beliau semangat ini tinggi sekali. Beliau punya semangat tinggi sekali. Jadi Gisli ini kalau bermain semangat yang tinggi. Iya, semangat yang tinggi. Aduh, kasihan. Iya, tapi beliau mantan ketua Percasi Kabupaten mantan ketua Percasi Kabupaten, dan di kepemimpinan beliau banyak turnamen-turnamen yang dilaksanakan. Itu banyak juga. Bahkan di kepemimpinan beliau melahirkan Master Nasional Johan Panigoro ini. Oh, ya. Di Gisli ini. Iya. Kalau Bang Yusuf mau kasih hadir kamar di Gisli ini. Wah, tolong tunggu dia dari tadi. Cuma saya belum ada kopi ini, kopi semua ini belum. Belum ada kopi kasihan. Amir ini. Saya mau ambil kopi dulu. Boleh. Di sebelah. Iya. Karena Pak Gisli itu kita akan undang ke sini. Pak Gisli ke sini. Ya. Mana Pak Gisli ini? Yang katanya semangat bermainnya tinggi. Boleh, tidak apa-apa di sini, boleh. Pak Oyun di setiap turnamen berapa waktu mengikuti pernah ikut pon? Saya terakhir ikut kejuaraan PON di Riau. Saya kebetulan mewakili Papua Barat. Mewakili Papua Barat. Memang tinggal di Papua tuh. Prapon itu kami seleksi di wilayah Indonesia Timur di NTB, dan saya ikut perorangan, dan saya langsung kebetulan saya dengan Oktodani Papua Barat dengan Mali yang lulus. Jadi waktu ikut menjadi master itu meraih gelar emas itu dari Papua. Mewakili Gorontalo. Cuman ikut pon sudah mewakili Gorontalo, sudah pada saat sudah melalang Buana. Oh iya. Dan dikontrak oleh Papua. Oh, sampai mewakili Papua untuk ikut pon. Memperkuat Papua, ikut prapon dulu. Oh, prapon dulu. Setelah lolos prapon, lolos ke pon. Pon dapat medali? Tidak juga. Prestasi tidak dapat medali. Persaingan lebih banyak teman-teman yang masih ada Ardiansa, Roni Gunawan, dan ada pecatur-pecatur Gorontalo juga yang dibon dari daerah lain, Suhendra. Tapi Kak Yun, saya dengar setelah ikut PON dan sebagainya lebih banyak bermain di problem. Iya, saya pindah cabang olahraga. Pindah cabang olahraga. Bridge. Masuk ke bridge. Iya, dan di situ saya terjun di bridge paling banyak juara nasional. Iya. Ini Pak Uyun ada yang tanya, di mana ini lokasi? Di bengkel kopi.